Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor, di podcastnya Aku Aktor. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya, semoga kalian semua, apapun yang ingin dicapai semoga bisa tercapai ya, apapun mimpimu. Dan ya, setelah kemarin kita sudah sempat membahas soal aktor yang baik adalah aktor yang punya pengendalian diri yang baik, dan kita kasih judul aktor harus tahu diri, dan kemarin kita sempat mention sedikit soal kenapa aktor harus tahu diri dan, kenapa aktor harus punya pengendalian diri yang baik, which is step-nya dimulai dari, tahu diri dulu. Dan ya kemarin kita sempat ngebahas sedikit soal bagaimana menuju tahu diri, sekarang kita akan lebih fokus lagi untuk ngobrolin soal gimana sebenarnya atau apa latihannya buat seorang aktor untuk bisa tahu diri, untuk bisa mengenal dirinya. Oke lah, kalau tahu diri kayaknya agak konotasinya agak sarkastik ya, kayak, "Tahu diri dong lo," gitu. Kita ganti deh, agak mawas diri deh, si aktor agak sadar pada dirinya. Apa aja latihannya? Yang pertama, ada banyak sebenarnya. Oke, sebelum saya menjelaskan apa latihannya, apa yang saya sebutkan ini, latihan-latihan yang akan saya sebutkan ini adalah latihan-latihan yang sudah pernah saya cobakan, sudah pernah saya ajarkan, dan sudah pernah saya baca dan saya teliti. Jadi kalau teman-teman menemukan kalau misalnya aku punya latihan yang kayak gini, karena misalnya aku di kelompok teater terus kemudian latihan apa misalnya, apakah itu bisa dipakai sebagai latihan tahu diri? Nah ini yang paling penting, apapun bentuk latihannya, selama tujuannya adalah untuk mengetahui dirimu, maka itu bisa masuk ke dalam bentuk latihan tahu diri. Apapun itu, apapun. Nanti kita akan ngobrolin lebih panjang lagi ya, karena nanti akan ada hubungannya dengan spiritualisme, even bahkan mungkin nanti akan ada hubungannya dengan agama. Meskipun saya tidak akan bicara panjang lebar soal itu karena, mmm, bukan tempatnya. Mungkin nanti kalau kita ngobrol Eee, offline berdua atau misalnya kita ketemu dan ngopi mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut soal itu. Tapi kita balik lagi soal latihan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa latihan ini, apapun latihan, tujuannya adalah tahu diri, itu dulu. Tujuannya adalah mengetahui dirimu. Kita coba bedah dari perkataannya ya. Pertama soal tahu. Oke, secara prinsip kita semua tuh dari kecil udah diajarin gimana caranya tahu. Cara paling mudah untuk tahu adalah belajar, ya dong? Cara paling mudah untuk belajar adalah membaca, ya kan? Maka bagaimana kalau ternyata salah satu bentuk latihan tahu diri paling sederhana adalah membaca diri. Gimana caranya membaca diri? Salah satu bentuk latihan praktis yang bisa teman-teman lakukan, misalnya kayak gini nih, kayak gini. Teman-teman rekam diri teman-teman sendiri, pakai HP pun nggak masalah. Misalnya ketika teman-teman lagi oke, salah satu aktivitas basic yang biasa dan yang biasa teman-teman lakukan, jalan, oke. Coba rekam, teman-teman ketika teman-teman sedang jalan. Misalnya teman-teman lagi di kamar, pasang aja kameramu, terus kemudian jalan. Ya jalan dari satu titik ke titik lain berulang kali, direkam, ya. Ini untuk step pertama. Step pertama dulu, entar nanti akan ada step berikutnya. Tapi step pertama direkam dulu. Setelah direkam, teman-teman lihat teman-teman lihat bagaimana cara berjalan teman-teman. Dilihat, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilihat sedetail mungkin. Nah, karena kita menggunakan kemampuan membaca, maka sebelum kita berusaha untuk membaca diri biar kita tahu tentang diri kita, teman-teman harus meningkatkan daya bacanya. Bagaimana cara meningkatkan daya bacanya? Paling sederhana dan seharusnya dilakukan hampir di semua sekolah adalah meningkatkan
kemampuan berpikir kritis. Meningkatkan kemampuan berpikir analisis. Punya logika berpikir yang, aku nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, minimal logika berpikir yang baik, yang bagus. Oke. Gimana caranya? Ada banyak sekali caranya ya. Salah satunya adalah sekolah dengan baik dan benar. Minimal itu dulu. Meskipun mungkin ya Chromebook kita jadi korupsi ya. Oke. Tapi percayalah bahwa di sekolahan adalah salah satu cara untuk membuat pola pikir, membuat kalian punya pola pikir yang tepat, yang kemudian membuat kalian punya daya baca yang baik, daya analisis yang baik, yang akhirnya nanti ketika teman-teman berusaha untuk membaca diri, teman-teman bisa membaca diri teman-teman dengan baik. Contoh misalnya, kalau teman-teman tidak punya tools untuk membaca diri atau tidak punya ketajaman pembacaan, ketika teman-teman ngelihat rekaman video teman-teman, teman-teman akan bilang gini, ini coba cek ya. Kalau teman-teman melakukannya dan kemudian teman-teman cuma bilang, ya jalanku gitu aja. Berarti teman-teman masih ada dalam tingkat pembacaan yang rendah. Kalau lu ngomong, ya jalanku gitu aja, enggak, enggak ada yang gitu aja. Dalam proses latihan tahu diri, teman-teman harus menjelaskan seperti apa cara jalan. Minimal dari step pertama dulu, which is merekam dan melihat. Minimal dari itu dulu. Oke. Kalau teman-teman hanya bilang bahwa atau hanya bisa menjelaskan bahwa ya gitu aja cara jalanku, maka kami bisa bilang kalau ada 2 kemungkinan. Pertama, daya bacamu rendah, atau yang kedua kamu malas. Coba cek sendiri ya. Kalau malas nih agak sulit nih. Kalau daya baca rendah masih bisa diperbaiki. Kalau malas tuh harus ada sesuatu dorongan yang lebih besar untuk bisa bikin teman-teman tidak malas. Oke, itu tandanya kalau teman-teman punya daya baca yang rendah. Kalau teman-teman punya daya baca yang tinggi, ketika nonton videomu jalan, teman-teman bisa nganalisisnya kayak gini. Oke, ketika aku jalan, dari yang kulihat dulu, bentuk jalanku kayak gimana? Bentuk pundakku kayak gimana? Apakah cenderung ke depan, atau cenderung ke belakang, atau agak nyamping, ke kiri atau ke kanan, terus langkah lambaian tanganku seberapa, terus bentuk tanganku seperti apa ketika jalan. Ada orang yang bentuk tangan ketika jalan dia gini, ada orang yang bentuk tangannya ketika jalan dia gini, ada orang yang bentuk tangannya jalan gini, dan macam-macam. Terus pinggulku seperti apa, torsoku seperti apa, arah hadapku ketika jalan tuh lurus atau agak turun ke bawah atau agak naik ke atas. Dicek, dilihat baik-baik. Terus ke kaki. Dari video itu dilihat lagi di kaki tuh. Seperti apa bentuk kakimu ketika kamu sedang berjalan? Dicek semuanya. Dari telapak kakinya. Telapak kakinya ngadepnya gini, atau gini, atau gini. Kalau segini, segininya seberapa? Kalau agak miring gini seberapa? Apakah dia lebih katakanlah 30 derajat atau 45 derajat atau seberapa? Atau lurus. Lurus seberapa? Dan misalnya gini. Lagi ya, lebih detail lagi. Ketika jalan, yang menapak lantai duluan tumit yang sebelah mana? Dicek dulu, yang kelihatan dulu aja, yang kelihatan dulu aja. Kalau sudah semua yang terlihat di video itu sudah, maka step berikutnya adalah sekarang kita masuk ke pembacaan yang lebih dalam lagi, apa? Tegangan ototnya. Ketika teman-teman lagi jalan, sadari bahwa tegangan otot masing-masing orang itu berbeda. Contoh paling gampang untuk membuktikannya adalah lu punya sepatu nggak? Atau lu punya sendal? Lu cek di bagian sendal lu yang udah lama banget tuh pakai, bagian mana yang lebih duluan terkikis. Hampir bisa dipastikan begitu cara berjalanmu. Misalnya bagian dalam yang lebih sering terkikis atau bagian depan yang lebih duluan kekikis, maka mungkin kamu jalan tumitnya dulu. Sorry, bagian depan kakinya dulu jalan. Tek, baru kemudian bagian yang lain. Atau ada juga yang tumitnya dulu. Macam-macam. Atau ada bagian luar kakinya. Ini bagian luar kakinya,
atau misalnya bagian dalam kakinya, ya, pembacaannya harus sedetail itu. Itu salah satu bentuk latihan tahu diri. Langkah pertamanya, apa pentingnya belajar tahu cara berjalan? Teman-teman harus sadar bahwa dalam cara berjalan, kalau teman-teman buka buku psikologi dan baca buku psikologi ya, cara berjalan adalah representasi dari apa saja yang sudah terjadi di hidupmu dan apa saja yang ingin dicapai oleh alam bawah sadar. Contoh, ini cuma contoh. Teman-teman bisa bisa baca lebih dalam lagi atau teman-teman psikologi mungkin bisa bisa kasih tahu kami lebih detail lagi. Kalau orang jalannya cenderung nunduk, terus dia cenderung masuk ke dalam pundaknya, oke, terus agak slouch gitu ya, agak slouch, sorry, slouch agak membungkuk gitu tubuhnya. Jadi dia agak, ini yang buat yang nonton video ya. Ini misalnya yang tegak nih, oke. Terus kemudian ada orang yang jalannya agak gini, slouching gitu. Itu ngasih tahu orang itu kenapa. Paling sederhana dan paling mudah, orang itu katakanlah tidak pede dengan diri. Itu satu. Tapi juga nggak bisa disamaratakan karena bisa jadi ada orang yang pola perlindungannya adalah dia sebenarnya nggak pede juga sama dirinya, tapi pola perlindungannya adalah dengan membusungkan dadanya. Jadi ketika jalan dia naik, busung, oke. Buat saya, cara membacanya adalah ya semua aspeknya harus dikumpulin dulu, abis itu baru dibaca. Tapi karena di fase tahu diri ini aku sedang membaca diriku sendiri, maka teman-teman sedang membaca diri teman-teman sendiri, maka kita tinggal ngecek, bener nggak ya? Misalnya ternyata lu kalau jalan tuh slouching, bungkuk. Terus lu tahu bahwa ternyata oh bungkuk tuh agak nggak pede ya. Terus lu cek, gua nggak pede nggak ya? Oh iya ya, gua nggak pede ya. Proses itu adalah proses mengetahui diri. Hanya dari cara berjalannya saja. Oke. Jadi itu stepnya. Silakan dicatat nih ya, stepnya. Step pertama untuk belajar mengetahui diri. Karena kita sudah ada di masa di mana kita bisa pakai kamera dan hampir semua orang sekarang pegang kamera which is lewat HP-nya. Step pertama adalah rekam cara berjalanmu. Itu step pertama. Oke? Step kedua, tonton cara berjalanmu lalu analisis cara berjalanmu. Detail dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke? Langkah ketiga, jalan tapi tidak direkam. Teman-teman mulai fokus pada tegangan ototnya, mulai fokus pada hal-hal yang tidak kasat mata, artinya hal yang ada di dalam tubuhmu. Misalnya tegangan ototmu dan lain sebagainya. Oh ya, dan sebisa mungkin pada semua cara berjalan ini, dari step pertama sampai step ketiga setidaknya, lakukan tanpa tendensi apapun. Jadi nggak usah dikasih emosi apapun, nggak usah dikasih emosi buru-buru atau nggak usah dikasih emosi marah atau nggak usah, plain aja, jalan aja dari satu titik ke titik lain terus balik lagi dari satu titik ke titik lain. Oke, itu step ketiga. Nah, semua data itu kumpulin dulu teman-teman. Misalnya lu, oh aku slouching, aku bungkuk, tulis bungkuk. Pundakku agak masuk ke dalam, oke, pundak masuk ke dalam. Langkah kakiku sempit, langkah kakiku kecil, oke, langkah kakiku kecil. Ditulis terus. Apalagi? Terus terus tulis, udah teman-teman sudah menulis semuanya setelah selesai step ketiga. Step ketiga kan kemudian dicatat lagi ya. Soal kita lebih menggunakan kepekaan tubuhmu. Oke, jadi melakukannya dengan jauh lebih peka lagi. Oh, pas aku jalan ternyata beratku lebih condong ke kanan, misalnya. Atau pas aku jalan beratku lebih condong ke kiri. Atau pas aku jalan, oh kenapa aku slouching atau kenapa aku agak dangak, agak lihat ke atas atau agak membusungkan dada karena ternyata kayaknya titik keseimbanganku tuh ada di belakang. Jadi aku harus agak maju ke depan gitu, misalnya. Oke. Itu semua kumpulin dulu datanya. Udah, teman-teman sudah masuk ke step pertama tahu diri. Prinsip yang sama dari step 1 sampai step 3, teman-teman bisa melakukan dengan kegiatan yang lain. Misalnya, makan. Ya.
Ketika lu makan, lu rekam ketika lu makan. Terus lu lihat, tapi ingat waktu makan ini sadari kamu sedang makan di mana, kamu sedang makan sama siapa, kamu sedang makan apa. Oke? Tapi itu catat dulu aja misalnya. Gue makan di rumah sendirian atau di kosan sendirian, gue makan nasi putih sama telur misalnya. Tulis aja dulu. Terus dicek, sama kayak tadi dicek. Oh, cara makanku begini ya. Kalau aku makan nasi putih dan telur dengan kondisi emosional kayak gini dan sendirian aku gini ya. Terus katakanlah lu pulang kampung gitu, atau lu akhirnya makan sama keluargamu misalnya. Cek lagi. Oh, kalau aku makan sama ibuku ternyata bentuk tubuhku begini ya jadinya ya. Kalau aku makan sendirian kemarin bentuk tubuhku begini. Kalau aku makan sama ibuku bentuk tubuhku jadi begini. Atau misalnya, cek lagi. Lu lagi makan sama pacar lu. Oh, kalau sama pacar gue ternyata cara duduk gue begini, cara berjalan gue begini, cara cara makan gue, cara berdiri gue, ternyata semuanya beda. Kumpulin itu semuanya. Teman-teman sudah masuk pada step pertama mengetahui diri secara fisik. Secara fisik dulu. Tapi dari proses itu, teman-teman sudah sedikit banyak nyenggol soal eh, aspek emosional atau aspek psikis dalam fase tahu dirimu. Oke. Misalnya, ketika teman-teman lagi jalan, lagi memperhatikan cara berjalanmu. Nanti pada step kalau teman-teman sudah melakukannya cukup sering, pada langkah berikutnya, teman-teman silakan cek sendiri ketika aku lagi jalan dengan bentuk ini, apa perasaan yang dominan hadir meskipun tanpa tendensi apapun ya, seperti yang aku bilang tadi. Tapi ingat bahwa seperti apa yang dibilang sama eh Stanislavski, physical action, bahwa aksi fisik memantik emosi. Atau si Michael Chekhov yang bilang eh psychological gesture, bahwa gestur tubuhmu mempengaruhi kondisi psikologismu. Cek. Tapi itu di step berikutnya. Step pertama, tahu dulu semua bentuk tubuh yang kasat mata yang terasa di tegangan ototnya. Yang terasa di seluruh tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cek itu dulu. Oke? Kalau itu udah kekumpul semua datanya. Kita akan masuk pada step berikut. Step berikutnya adalah paham. Oke? Mungkin akan kita lanjutkan di video berikutnya ya, soal paham tuh gimana. Kan pertama kita tahu diri, lalu kemudian kita paham diri. Nanti ada beberapa step yang lain lagi. Tapi kita stop di tahu diri dulu karena akan sangat panjang tuh penjelasan soal paham. Kita akan menjelaskannya di video minggu depan soal paham ini. Tapi kurang lebih begitu cara untuk tahu diri. Prinsipnya adalah sadari semua aksi fisik yang sedang kamu lakukan. Sadari semua hal yang kasat mata yang ada padamu. Itu dulu, tahu dirinya itu dulu. Jangan langsung lompat ke, aduh aku secara emosional begitu, entar dulu. Itu abstrak. Kalau lu langsung lompat ke abstrak, entar lu repot sendiri. Jadi kalau saran kami, fokus pada apa yang konkret aja dulu dalam proses tahu diri. Dan kalau teman-teman bertanya apa pentingnya ini dalam latihan acting? Seperti yang kami bilang kemarin, gimana lu bisa mengontrol diri lu untuk dipinjam oleh karakternya kalau kamu tidak mampu mengendalikan dirimu. Dan gimana kamu bisa mengendalikan dirimu kalau kamu tidak tahu soal dirimu? Kamu nggak tahu apa yang harus dikontrol. Misalnya, aku tahu bahwa, oh warna suaraku begini nih ketika aku ngomong nih. Tapi ketika aku dapat karakter, warna suara ini nggak boleh keluar. Misalnya warna suara ketika aku jadi karakter, warna suaranya jadi begini. Ya udah, maka dalam keadaan apapun aku mengunci warna suaraku, telingaku akrab dengan warna suaraku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bocor kayak gini, aku tahu bahwa dia sedang bocor, aku bisa balikin lagi. Ada pengendalian diri. Jadi aktor yang baik adalah aktor yang mampu mengendalikan dirinya dengan
Baik. Kira-kira begitu, oke? Itu soal tahu diri, soal latihan tahu diri. Satu aja itu latihannya, kalau latihannya ada banyak dan kalau ngomongin soal keagamaan bahkan menurut kami atau spiritual ya, bahkan menurut kami, ada banyak sekali ruang-ruang spiritual atau ruang keagamaan yang bisa dijadikan, eee, tools juga untuk berlatih keaktoran. Yang kalau kemudian, oh berarti menyalahgunakan, enggak, entar dulu. Keaktoran pada level tertentu sebenarnya adalah upaya untuk mengenali dirimu. Lu pernah dengar bahwa semakin lu kenal sama dirimu, semakin lu kenal sama Tuhan? Kita nggak usah dalam-dalam ngomongin soal itu ya, mungkin nanti kalau saya bisa undang Habib Djafar atau yang lain, mungkin kita bisa ngomongin itu, ngomongin keaktoran dari sudut pandang ngomongin proses keaktoran dari sudut pandang keagamaan, kayaknya akan menarik. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan video ini, sudah 21 menit, sudah cukup, ya. Semoga apapun yang kusampaikan tadi, teman-teman bisa pahami dan semoga teman-teman mau melakukannya atau coba lakuin dulu, kalau ada kendala silakan tulis di kolom komentar ya, entah di YouTube atau di Spotify. Spotify kan sekarang udah bisa komen. Jadi silakan tulis di kolom komentar atau buat teman-teman yang stay di Jakarta, teman-teman bisa ikut kelas rutinnya Aku Aktor yang kami selenggarakan setiap Sabtu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Informasi lebih lanjut soal kelasnya teman-teman bisa follow di Instagram, cek story-nya karena kadang-kadang kami cuma nge-post aja di story gitu. Jadi siapapun yang mau ikutan bisa cek story kami dan lihat. Kira-kira begitu. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan aku pengen coba, eee, closing yang memberikan pengharapan. Ini closing. Saya, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan Marlon Brando menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.